Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera. Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang dapat berjumpa kembali dalam pemahaman Alkitab Dewasa GKI Taman Cibunut, Bandung. Hari Kamis, Rabu harusnya. Salam sejahtera. Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang dapat berjumpa kembali dalam pemahaman Alkitab Dewasa GKI Taman Cibunut, Bandung. Hari Rabu 11 Januari 2023. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan tidak lupa bahagia dalam keadaan apapun juga, karena bahagia itu anugerah dari Tuhan, sudah diberikan kepada kita dan kita tinggal menikmatinya saja. Sayang kalau dalam keadaan apapun kita sempat tidak bahagia, apalagi kita percaya bahwa dalam setiap saat dalam kehidupan kita Tuhan Yesus Kristus sendiri senantiasa menyertai, hadir bagi kita. PA kita hari ini mengambil tema hidup sebagai tangan Kristus yang diinspirasi dari Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai 7. Mari kita mulai pemahaman Alkitab kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 363. Bagi Yesus kuserahkan. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau memberi kekuatan kepada kami hari ini. Apapun yang terjadi, biarlah kami dapat merasakan kebahagiaan, rasa berserah yang kuat kepadamu ya Tuhan. Pimpinlah kami untuk memahami Alkitab hari ini.
Biarlah firman-Mu menguatkan, menghibur, dan menuntun kami, supaya kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami serahkan ya Tuhan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara kita membaca Yesaya 49 ayat 1 sampai 7. Saya berharap Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab juga. Yesaya 49 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Dengarlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan, yang sejak membentuk aku dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus. Kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita menjumpai satu refleksi langsung dari tugas perutusan hamba. Yesaya 49 ayat 1 sampai 7 ini dikenal juga sebagai satu nyanyian hamba Yahweh. Hamba secara jelas diidentifikasi sebagai Israel atau sebuah bangsa yang dipilih Allah. Hal ini didukung oleh ayat yang ketiga dalam Yesaya pasal 49. Saya bacakan buat saudara. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Jadi hamba yang dimaksud di sini adalah sebuah bangsa, yaitu Israel. Engkau adalah hambaku Israel. Tetapi di sisi yang lain, hamba juga di sini diidentifikasi sebagai seseorang atau individu. Hal ini didukung oleh ayat yang kelima. Saya bacakan untuk kita. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya. Jadi di ayat yang kelima ini juga ada identifikasi seorang hamba Yahweh, seseorang, bukan sebuah atau satu bangsa
yang disebut Israel itu. Ada dua gambaran hamba Yahweh, yaitu Israel sebagai satu bangsa dan seorang individu seperti nabi, seperti orang yang diutus oleh Allah, ya, yang memiliki tugas perutusan dari Allah. Nah, saudara-saudara, ini menjadi perdebatan para penafsir, ya. Tetapi apapun itu, entah itu hamba Yahweh ini sebuah bangsa yang dimaksud Israel, ataupun seorang atau individu yang diutus Allah untuk Israel, hamba ini memiliki satu hal yang sama, yaitu tugas perutusan. Ya, dalam konteks Israel pada waktu itu ada dalam pembuangan. Hamba ini punya tugas perutusan bagi Israel, bangsa Israel. Kalau itu seseorang, ya, diutus saat Israel dalam pembuangan, atau satu utusan itu sebuah bangsa Israel dalam pembuangan, jadi dirinya sendiri diutus untuk dirinya, ya, untuk bangsa itu sendiri, ya, memiliki tugas dari Allah. Lalu apa tugas hamba itu? Tugas hamba itu adalah tidak lain merestorasi Israel di tengah pembuangan. Restorasi itu memulihkan, membentuk kembali Israel supaya Israel menjadi sebuah bangsa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kalau hamba Yahweh itu seseorang, maka seseorang ini diutus kepada bangsa Israel untuk membentuk kembali bangsa Israel menjadi bangsa yang dikehendaki oleh Allah. Atau kalau hamba itu adalah Israel sendiri sebuah bangsa, maka Israel sendiri diajak oleh Allah untuk memperbaiki, membentuk dirinya kembali, memulihkan dirinya kembali sebuah bangsa untuk menjadi sebuah bangsa yang dikehendaki oleh Allah. Restorasi diri, tugas seorang atau sebuah bangsa yang disebut hamba Allah ini. Tetapi saudara, ada tugas yang lain atau dampak dari tugas restorasi diri bangsa Israel. Tugas hamba Yahweh ini juga adalah untuk merestorasi, menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang lain. Jadi selain Israel menjadi bangsa terpilih masih tetap, tetapi keselamatan melalui Israel yang membentuk, yang merestorasi diri, yang memulihkan diri, ya, diselamatkan oleh Allah dengan pemulihan dirinya menjadi sebuah bangsa yang berjalan dalam kehendak Allah. Mereka juga diharapkan menjangkau terangnya, hidupnya bagi bangsa-bangsa lain sampai ke ujung bumi. Nah, itu kita bisa lihat dalam ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maksudnya orang-orang Israel yang masih setia, ya. Bisa jadi dari sini saya juga berpikir yang disebut bangsa atau tidak seorang atau pribadi itu, ya, hamba Yahweh itu jangan-jangan orang-orang Israel yang masih setia ini, gitu. Jadi sekelompok orang di tengah bangsa Israel itu, begitu kira-kira, ya. Lalu dikatakan, tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Itu tugas seorang hamba atau tugas Israel sebagai sebuah bangsa, sebagai hamba Allah. Nah, sekarang saudara, bagaimana cara menjadi utusan, baik seseorang atau suatu bangsa, menyampaikan kehendak Allah ini kepada sebuah bangsa, kalau itu seseorang, atau bangsa Israel sendiri, atau tadi kelompok orang yang masih setia kepada kehendak Tuhan di tengah pembuangan, untuk menyampaikan, ya, berita restorasi bangsa Israel itu. Bagaimana caranya supaya Israel kembali kepada hidup yang dikehendaki oleh Tuhan? Kita bisa membaca dalam
Yesaya 49 ayat yang ke-7. Demikian. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus. Kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Jadi caranya adalah dimulai dari bangsa Israel sendiri yang menunjukkan buah-buah restorasi dirinya, buah-buah pertobatan, bisa kita pakai istilah itu, membentuk diri kembali supaya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, langkah awal dari restorasi diri dan menunjukkan buah-buah di mana bangsa Israel semakin dekat pada yang Tuhan kehendaki. Nah, dari situ, secara perubahan itu, nanti bangsa-bangsa yang lain, ya khususnya juga bangsa yang saat ini menindas Israel pada waktu itu, akan melihat bagaimana kekuatan bangsa Israel untuk merubah dirinya, merubah kelakuannya, merubah arah pikiran dan hatinya yang tadi kepada berhala-berhala atau kesenangan-kesenangan, ya kehidupan duniawi di pembuangan, menjadi kesenangan yang terarah kepada Allah. Maka geliat perubahan inilah atau aktivitas perubahan inilah yang akan dilihat bangsa-bangsa sebagai wujud bahwa Allah sebetulnya masih diyakini oleh bangsa Israel berdaulat dalam diri mereka. Jadi perubahan hidup bangsa Israel, restorasi diri bangsa Israel itu mau mengatakan kepada bangsa-bangsa bahwa Allah masih berdaulat atas kami. Dengan kata lain, Allah masih menjadi Allah kami yang memimpin kami. Jadi dengan restorasi diri, perbaikan diri ke arah kehendak Allah, justru bangsa Israel menunjukkan kepada bangsa-bangsa bahwa Allah masih berdaulat atas kami. Allah bersama kami. Ya, ini cara yang dilakukan untuk memperbaiki diri dan menerangi bangsa-bangsa sekaligus yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya, seorang itu kalau dia seorang pribadi seperti nabi, dia mengingatkan bangsa Israel supaya berubah. Atau kalau dia sebuah bangsa, tadi sisa Israel itu bisa kita bilang seperti itu, mengingatkan bangsa Israel untuk mengarahkan hati pikiran kepada Allah dan menuju pada sikap hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Itu akan mewarnai, menerangi, ya, kehidupan bangsa-bangsa lain juga. Oh ya, saudara, sebagai catatan kecil, perutusan ini layaknya perutusan Allah kepada seorang nabi. Hal ini ditunjukkan dengan pujian pada ayat yang 1b, ya. Di sana dikatakan, Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Itu juga dilakukan Allah, atau firman itu terdapat dalam panggilan kepada Nabi Yeremia juga. Yeremia 1 ayat 5. Kemudian juga panggilan kepada Musa yang telah direncanakan dari kandungan, dari bayinya gitu. Nah, hal ini mau menunjukkan bahwa sejak dari kandungan Allah sudah memutuskan, ya, untuk merencanakan dan menyertai umat untuk merestorasi diri. Jadi gimana ya, kalau mau dibilang Allah yang menghukum tindakan bangsa Israel yang salah, tetapi Allah sendiri yang memakai bangsa Israel sendiri atau utusan dari bangsa Israel sendiri untuk merubah sikap hidupnya menuju yang dikehendaki oleh Allah. Jadi sebetulnya dengan kata lain mau mengatakan sekalipun Allah itu jengkel, tetapi cintanya luar biasa.
Ya, Allah jengkel tapi cintanya luar biasa, dan cinta itulah yang membuat Allah merestorasi bangsa Israel melalui hambanya, seorang hamba atau bangsa Israel sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita bercermin dari nyanyian hamba Yahweh dalam Yesaya 49 ayat 1 sampai 7 itu, wajah seperti apa yang dapat kita lihat dalam cermin Yesaya 49 ayat 1 sampai 7 tentang diri kita? Tentunya hal diri kita ini dalam konteks kehidupan kita sebagai seorang pengikut Kristus. Kita akan diajak juga rupanya dalam hal ini sebagai pengikut Kristus melakukan restorasi terhadap diri kita sendiri. Nah, atau jangan-jangan kita juga dalam cermin itu diajak untuk diutus oleh Allah dengan restorasi diri kita, ya, dengan diri kita yang kita baharui supaya kita sampai menjadi seorang pengikut Kristus sesuai kehendak Allah. Maka itu akan menjadi cermin bagi orang lain untuk merestorasi dirinya juga gitu. Jadi ini sesuatu yang memancar seperti terang gitu, ya. Nah, saudara-saudara, jika ini hal yang terjadi yang kita sadari, maka pertama-tama yang perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri adalah apakah kita selama ini sudah pasti menjadi seorang pengikut Kristus, kita pastikan ya, atau kita hanya seorang yang beragama Kristen saja. Dua hal ini berbeda jauh, saudara. Pengikut Kristus atau seorang beragama Kristen saja. Di mana identitas kita? Jangan-jangan saya hanya seorang yang beragama Kristen saja, namun Kristus sendiri tidak ada di hati dan di hidup saya. Nah, sedikit cerita, saudara. Sewaktu kami liburan, cerita cukup lama, kami berkunjung, artinya kami itu keluarga, bersama beberapa teman ke sebuah panti asuhan di Jogja, anak-anak. Dan kebetulan pada waktu itu panti asuhannya diasuh oleh suster-suster. Nah, kami disambut oleh mereka dengan penuh sukacita, dan kami mengadakan beberapa acara, nyanyi-nyanyi tentu, kemudian permainan, ada door prize-nya juga, dan kemudian cerita, ya, ada seseorang yang membawakan cerita, ya tentu terkait dengan firman Tuhan. Kemudian dalam acara ramah tamah itu kami bebas, ya, sambil makan snack. Nah, ada seorang anak yang menghampiri istri saya. Dia minta lihat HP istri saya. Kemudian dibukain sama istri saya HP-nya. Dia senang sekali. Kemudian dia memandang istri saya ngobrol, nanya ini nanya itu. Tiba-tiba memeluknya. Kemudian tiduran, menyandarkan kepalanya seperti itu. Dan saat kami mau pulang, anak ini menggandeng istri saya spontan aja, seperti orang mau ikut pulang gitu. Kemudian suster menghampirinya, memberi pengertian pada anak itu, dan anak itu melepaskan tangannya dari tangan istri saya. Dan ada satu hal yang dikatakan oleh suster, "Ibu ini penuh cinta," katanya. Kita yang dengar semua ya sedikit ketawa gitu ya. Lalu suster melanjutkan, orang yang penuh cinta itu ketahuan sama anak-anak. Anak-anak itu bagus sekali untuk dijadikan indikator seseorang punya cinta atau tidak gitu. Jadi orang yang penuh cinta itu matanya tidak menakutkan, mulutnya tidak menakutkan, sikapnya, tindakannya tidak menakutkan, sehingga anak-anak bisa menghampirinya gitu, dan bahkan senang bersama orang yang seperti itu. Terus saudara, cerita ini tentu pengalaman ini bisa menjadi cara kita merestorasi diri
merenungkan gitu ya, sebagai pengikut Kristus, apakah mata kita ini mata yang menakutkan atau mata yang penuh cinta? Kadang-kadang sama anak ngotot, atau ya bukan sama anak saja, mungkin pasangan suami istri atau sama orang lain, karyawan kita, bisa jadi mulut kita penuh cinta atau mulut kita penuh dengan kata-kata yang menyakitkan. Telinga kita, ya, pikiran kita penuh cinta yang artinya bisa berpikir positif, menangkap sesuatu yang baik, atau kita terbiasa dengan berpikir negatif. Perasaan kita masih diliputi ketakutan, kecemasan, atau perasaan yang penuh dengan cinta Kristus yang mampu melihat dan memaknai banyak hal secara baik juga, sehingga hidup kita penuh penyerahan diri kepada Kristus. Tangan kita, kaki kita, ya, melakukan apa, sesuatu yang penuh cinta kita lakukan dengan tangan dan kaki kita, atau hal-hal yang buruk yang kita lakukan dengan tangan dan kaki kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melalui cerminan PA hari ini, Yesaya 49 ayat 1-7, kita hidup selama tahun 2023 ini dengan merestorasi diri kita, terus menerus bertanya, saya seorang beragama Kristen atau pengikut Kristus? Kalau saya pengikut Kristus, apakah saya matanya penuh cinta, tangan penuh cinta, kaki penuh cinta, mulut penuh cinta, telinga penuh cinta, pikiran penuh cinta? Begitu terus kita tanya diri kita. Nah, perubahan demi perubahan tindakan kita yang kita terus restorasi diri kita, ini akan dilihat orang. Dan ini akan menjadi cermin bagi orang. Dan di saat itulah orang melihat terang Kristus, terang Allah bagi bangsa-bangsa melalui diri kita. Mari kita hidup menjadi tangan-tangan Kristus. Kita hidup terus-menerus dengan merestorasi diri kita. Mari saudara, kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur bisa memahami Alkitab hari ini. Biarlah pengalaman bercermin dari Yesaya 49 ayat 1-7 memampukan kami merestorasi diri kami, membentuk diri kami di hadapan Tuhan. Bertanya akan diri kami, sejauh mana kami sudah mengikut Tuhan dan berani hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Tolonglah kami di sepanjang tahun 2023 ini merestorasi diri kami, terus membentuk diri kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang penuh cinta itu. Kami berdoa untuk saudara kami yang bergumul dalam sakit dan juga pergumulan-pergumulan lain. Berkatilah mereka ya Tuhan. Temanilah mereka supaya mereka tidak dirundung ketakutan. Keluarga mereka juga penuh perhatian. Biarlah mereka juga bersatu hati untuk menjalani perawatan bagi mereka yang sakit, dan mereka yang dapat dalam kehidupannya pergumulan-pergumulan, mereka dapat mengatasinya satu demi satu. Bahkan ya Tuhan, jika Engkau mengutus kami, utuslah kami untuk menjadi penyemangat, pendoa, orang yang bisa mengulurkan tangan untuk memberikan suatu pertolongan. Kami juga berdoa Tuhan, khususnya bagi mereka yang mengungsi karena banjir. Biarlah Tuhan berikan kekuatan, pulihkan keadaan mereka, dan bantulah juga Tuhan semangat gereja-gereja, masyarakat yang penuh dengan kebaikan hati untuk ikut memulihkan. Kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan, biarlah kebersamaan di tengah banyak perbedaan terus semakin besar dari hari ke hari. Kami serahkan seluruh doa kami ini Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih, selamat berproses merestorasi diri kita. Dan jadilah terang bagi bangsa-bangsa juga. Dan hiduplah terus jadi tangan-tangan Kristus. Tuhan memberkati. Amin.